Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ojo Korupsi Institute, kemarin kita dapat berita yang cukup mengagetkan, meskipun sebenarnya juga tidak mengagetkan banget sih, karena beberapa dari kita pasti sudah memprediksi, yaitu berita tentang tuntutan jaksa penuntut umum terkait pelaku kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Gimana kira-kira pendapat Ojo Korupsi Institute melihat kasus ini? Mari kita diskusikan bersama. Saya sudah membuka portal halaman berita CNN Indonesia. Tentu ini secara kredibilitas sudah dapat dipertanggungjawabkan, bukan media abal-abal. Judulnya, 2 polisi penyiram Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara. Reaksi saya sebagai pemerhati anti korupsi di Indonesia, jujur setelah membaca berita ini, kalau kita mau bikin semacam ini ya, video reaction gitu ya, yang akan saya lakukan pertama kali adalah, mohon maaf, saya mohon izin memiringkan peci saya, karena ini adalah sebuah pertanda bagi saya pribadi bahwa saya telah kalah bertaruh dengan diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga saat dulu sekitar akhir pertengahan tahun 2019 ada aparat penegak hukum, anggota BRIMOB aktif yang mengaku sebagai pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Di situ ada harapan bagi saya pribadi ya, akan terungkap siapa sebenarnya aktor intelektual di belakang kasus ini. Karena kita tahu Novel Baswedan selama karirnya di KPK, beliau menangani kasus-kasus korupsi yang relatif besar. Jadi sangat mungkin kejadian ini ada sangkut pautnya dengan kasus-kasus yang telah beliau tangani. Kita baca bersama-sama ya beritanya ya. Jaksa penuntut umum atau JPO menuntut 2 terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Maulete dan Roni Bugis, dengan pidana 1 tahun penjara. 1 tahun penjara? Ya, 1 tahun penjara. 1 tahun penjara. Baik banget ini kayaknya jaksa penuntut umumnya ya, meskipun saya secara personal tidak mengenal beliau, tapi apa yang dituntut ini bagaimanapun juga kan berkaitan erat dengan background kebiasaan beliau ya. Jadi saya bisa membayangkan bahwa jaksa penuntut umumnya ini beliau sangat baik sekali orangnya, pemaaf. Kita lanjut ya. Para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri. Menarik ya. Yang pertama, beliau mengakui, ini JPU-nya, bahwa peristiwa ini terencana terlebih dahulu. Jadi sudah disiapkan jauh-jauh hari, terus kemudian masuk kategori penganiayaan berat yang menyebabkan Novel Baswedan luka permanen ya, cacat permanen ya. Dan motifnya ya mengkhianati institusi Polri. Wow.
Ini sepertinya lebih lebih menyakitkan dibanding dengan sakit hati karena ini ya, karena pasangan ya. Lanjut ya, kita coba baca kutipan dari jaksanya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Ghadir Maulida selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Ucap jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis tanggal 11 bulan Juni. Yang officially ini ya, tuntutannya hanya 1 tahun penjara, jadi ya cukup ringan ya. Coba kita lanjut baca ya. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan bagi para terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencederai kehormatan institusi Polri. Mengakui ya bahwa mencederai kehormatan institusi Polri, tapi menarik karena kemarin kalau nggak salah 2 orang ini juga dibantu oleh pengacara yang disiapkan oleh Polri. Jadi sudah mencederai kehormatan institusi Polri, tapi masih baik banget ya. Maksud saya Polri masih mau mengeluarkan uang untuk mencari pengacara untuk membela kedua tersangka ini. Wow, murah hati sekali. Kita lanjut kutipan selanjutnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan, terdakwa kooperatif dalam persidangan, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Nah, ini jauh tambah lebih menarik lagi nih. Kira-kira yang meringankan ada beberapa hal nih. Yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Kedua, terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Ketiga, terdakwa kooperatif dalam persidangan. Keempat, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Ini sebenarnya agak ini ya, lucu bagi saya, terus terang. Saya malah khawatir ini nanti ke depan penjualan air keras akan semakin meningkat kalau melihat hal-hal meringankannya seperti ini. Karena bisa jadi orang yang sakit hati sekarang pembalasannya adalah dengan melempar air keras ke orang yang telah menyakiti tersebut. Bisa jadi kan kalau kita melihat potensi hukuman yang sangat dalam tanda kutip ringan sekali, efek jerahnya ini sepertinya tidak cukup membuat jerah sang pelaku. Makanya saya memprediksi bisa jadi nih ya, penjualan air keras dalam beberapa tahun ke depan ini akan semakin meningkat kalau kita melihat realitas kasus seperti ini. Ya nanti kalaupun tertangkap gitu ya, kan tinggal mengakui perbuatan, terus kooperatif selama persidangan. Dan apalagi nih ya, kalau yang bersangkutan nanti seorang ASN ya, entah Polri atau siapa apapun yang secara tidak langsung memiliki investasi telah mengabdi untuk bangsa ini, pasti sepertinya akan menjadi hal yang meringankan. Apalagi kalau melihat kenyataan seperti ini. Ini menarik sekali nih, tapi semoga tidak terjadi ya. Kalau sedikit-sedikit lempar air keras, sedikit-sedikit lempar air keras kan bahaya juga ini nanti. Lanjut ya, pembacaan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa dilakukan secara terpisah. Dalam surat tuntutan, Rahmat disebut mencari-cari kediaman Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Artinya memang sudah observasi ya si Rahmat ini. Tapi heran juga ya, sudah observasi, sudah direncanakan, sudah melakukan apa ya, tindakan yang sampai mencederai permanen seorang aparat penegak hukum. Tapi tuntutannya cuma 1 tahun. Aduh ini, saya miringkan lagi lah.
Bagi saya benar-benar masih belum bisa menerima logika hukum seperti ini. Meskipun ya saya bukan orang hukum, tapi sebagai pemerhati dan masyarakat awam ini merasa ada yang sangat 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 ganjil sih. Bukan buruk sangka loh ya, ini prediksi. Lanjut ya, setelah berhasil menemukan sekitar pukul 20.23 Sabtu 8 April 2017. Oh, tahun 2017, sekarang tahun 2020. Sudah 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih kasusnya, dan hukumannya hanya 1 tahun. Wah, murah sekali. Rahmat memantau rumah novel dengan menggunakan motor Yamaha Mio GT milik Roni Bugis. Oh ya, ini unik juga ini. Melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan motor Mio. Motor Mio larinya seberapa kenceng? Salah, ini harusnya Roni Bugis ini pakai RX King atau Ninja atau apalah yang larinya lebih kenceng. Masa pakai motor Mio? Tahu gitu kan kejar aja, paling juga ketangkap kalau di situ ada orang yang bawa motor sih seharusnya gitu ya. Kita lanjut. Rahmat kemudian mencari tahu rute masuk dan keluar kompleks perumahan novel untuk jalan melarikan diri usai melancarkan aksinya. Keesokan harinya, penuturan jaksa, Rahmat kembali melakukan hal yang sama guna memastikan, wow, keren sekali nih, melakukan observasinya beberapa kali. Kira-kira pas melakukan observasi ini dia izin apa ya sama atasannya? Kan dia anggota aktif Brimob kan ya? Harus dilacak juga ini. Jangan-jangan yang memberikan izin itu ada sangkut pautnya juga. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Lanjut ya, pada Senin 10 April 2017, usai apel pagi di Satuan Gegana Korps Brimob Kelapa 2 Depok, Rahmat mengembalikan motor pinjamannya ke Roni sekitar pukul 14 WIB. Rahmat bergegas ke pool angkutan mobil Gegana Polri untuk mencari cairan asam sulfat atau H2SO4. Setelah mendapatkannya, ia membawa cairan tersebut ke kediamannya. Baik, kita lanjutkan ya. Rahmat lalu menuju kediaman Roni pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 11 April 2017. Ia meminta Roni mengantarnya ke rumah novel yang berada di Kelapa Gading. Sekitar pukul 05.10 waktu Indonesia Barat, Rahmat dan Roni melihat novel yang baru keluar dari Masjid Al-Ihsan. Di saat itu Rahmat memberikan penjelasan kepada Roni bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada seseorang. Oh, ceritanya ini ya, baru tahu itu pas di TKP itu ya. Tapi menarik juga sih. Ini mirip kayak sinetron. Mirip. Oh, jadi saya dikira ini apa? Nggak tahu lah, mirip aja kan, nggak apa-apa kan yang berpendapat kan ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian terdakwa Roni atas arahan Rahmat mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati novel sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat H2SO4. Ketika posisi terdakwa Rahmat berada di atas motor sejajar dengan novel, ia pun langsung menyiramkan cairan asam sulfat ke bagian kepala penyidik KPK. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/VER/RSM KKG/4/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, ditemukan luka bakar pada bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri novel. Rahmat Kadir, Mahulete, dan Roni Bugis melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini si pasalnya apa ya? Maaf, saya bukan orang hukum jadi saya tidak paham. Coba saya searching ya, detail pasalnya seperti apa.
Di berita tidak dijelaskan ya, hampir di semua media. Cuman kita mengutip yang ada di Kompas ini, atas perbuatannya itu Rahmat dan Dani dinilai telah melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP Jo pasal 2 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. Jadi maksudnya ini ya, penganiayaan berat. Tapi kenapa hukumannya cuma 1 tahun ya? Di mana caranya? Apalagi sini sudah terencana. Dikutip dari Antara, JPU menilai kedua terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari pasal tersebut. Alasannya, cairan yang disiram Rahmat tidak disengaja mengenai mata novel. Padahal menurut JPU cairan itu awalnya diarahkan kepada novel. Waduh, ini tambah apa-apaan lagi. Ini saya baca berita dari Kompas ya, harian Kompas. Jadi saya yakin lah kalau berita-berita portal-portal berita mainstream itu tak akan main-main ya, beritanya pasti sudah diedit oleh para editor yang memiliki kompetensi dan secara validitas juga pasti beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada ada pernyataan menarik ini. Jadi penjelasannya kalau yang saya pahami kurang lebih kenapa tidak sepenuhnya masuk penganiayaan berat, alasannya karena Rahmat tidak disengaja mengenai mata novel. Padahal menurut JPU cairan itu awalnya diarahkan kepada novel. Jadi itu awalnya si pelaku ini pengen nyiram badannya, terus kena matanya gitu. Terus itu menjadikan alasan kenapa tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat pasal 355 ayat 1 dan seterusnya ini. Ada ya kayak gitu ya? Saya bukan orang yang pintar hukum dan kuliah pun IP saya pas-pasan sih, tapi ngelihat penjelasan seperti ini apa aja sih? Masa tuntutan didasarkan pada alasan yang seperti itu? Kan ya, terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan, tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel Baswedan yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50% saja. Artinya cacat permanen sehingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi. Ya Allah, berat sekali ini menjadi pemerhati anti korupsi kalau melihat fakta-fakta seperti ini. Kita lanjutkan lagi ya. Dalam surat tuntutan disebutkan motif kedua terdakwa adalah tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Ternyata di sesama aparat itu ini ya, saling tidak suka. Ini kayak cerita-cerita drama yang ada di salah satu stasiun televisi itu. Aduh, hati-hati, jangan saling tidak suka, nanti bisa disiram air keras, ini bahaya ini. Kita lanjutkan lagi ya. Seperti kacang pada kulit, mungkin ini maksudnya seperti kacang lupa pada kulitnya, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal dan kenal hukum, sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat, ungkap jaksa. Wah, berarti ini pendengki ini pelakunya. Nggak pernah belajar agama sih. Semua agama itu melarang, dilarang iri, dilarang dengki, semua agama ya, agama yang diakui di Indonesia itu. Lanjut ya, dalam pertimbangannya JPU menilai hal yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah mencederai institusi Polri. Jelaslah mencederai, tapi anaknya masih dibela. Ini beritanya mirip sama yang tadi itu ya, cuman detailnya ini lebih menarik. Sedangkan hal yang meringankan adalah keduanya mengakui perbuatan kooperatif selama persidangan dan telah mengabdi sebagai anggota Polri. Sahabat Anti Korupsi Institute,
Ini bagaimanapun juga akan menjadi sejarah yang menarik bagi perjalanan hukum di Indonesia, terutama bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga keseriusan beliau dalam menangani, dalam memberantas korupsi di Indonesia, salah satu bentuk keseriusannya adalah dalam menangani kasus ini melalui aparat-aparatnya tentunya, bukan beliau sendiri. Beliau tidak akan intervensi karena beliau adalah sosok yang tidak suka mengintervensi. Masih ada satu kemungkinan akan seperti apa nanti akhir dari perjalanan kasus ini. Kita lihat keputusan hakim nanti akan seperti apa. Semoga, saya masih ada harapan, meskipun harapan itu dari yang sebelumnya 50% menjadi 5% saja, akan terungkap siapa dalang dibalik penyiraman penyiraman air keras ini. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin tidak ada aktor di balik kasus ini. Dua orang ini mungkin saja hanya seorang pion saja. Di belakangnya ada Aster, ada Raja yang bermain sebagai seorang manajer. Demikian pendapat dari Ojo Korupsi Institute. Sekali lagi, ayo kita perangi korupsi di negara ini mulai dari diri sendiri. Salam Ojo Korupsi Institute.